Hello everyone, introduce myself. My name is Metanoia Exosia Laufra. My class 119 1B 30. My ID class 192511074. I'm showing opinion about the result of Indonesia versus Bahrain. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let us thank God for giving us the chance together here today. In this opportunity, I would like to share my opinion about the result of the football match between Indonesia and Bahrain. As we know, the match between Indonesia and Bahrain was very emotional for many Indonesia football fans. The result, whether it was a victory, a draw, or even a defeat, became a hot topic among supporters. For me personally, this match showed not only the skill of our players, but also their fighting spirit and determination. Even though the final score may not have been what we expect, I believe the Indonesia team has made great progress. They show teamwork, courage, and pride in representing our country. Sometimes the result of a game does not truly reflect the effort and spirit of the players on the field. From this match, we can learn that success is not only about winning, but also about improving ourselves, learning from mistakes, and never giving up. I believe that if the Indonesia team continue to train hard, they will become stronger and bring glory to our nation in the future. So my opinion is clear. No matter what the result was, we should be proud of our team. Let's keep supporting them and believe that one day Indonesia will rise factor in international football. Thank you for your attention. Merdeka. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saya dari kelas 19 1B titik 30. Tim saya 192510774. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang adverb of frequency. Yang pertama ada pengenalan ke kata keterangan. Yang pertama ada definisi. Kata keterangan frekuensi menjelaskan seberapa sering sesuatu tindakan terjadi, seperti selalu atau tidak pernah, sehingga penting untuk komunikasi yang jelas dalam bahasa Inggris. Yang kedua, pentingnya. Mempelajari kata keterangan frekuensi meningkatkan kemampuan Anda untuk mengekspresikan kebiasaan dan rutinitas memperbaiki percakapan sehari-hari, dan memberikan kejelasan dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Pentingnya kata keterangan. Yang pertama ada definisi. Kata keterangan frekuensi menggambarkan seberapa sering suatu aksi terjadi, memberikan kejelasan dan konteks dalam percakapan sehari-hari. Mereka membantu menyampaikan rutinitas kebiasaan dan prevensi secara efektif. Yang kedua, ada penggunaan. Memahami penggunaan
yang benar dari kata keterangan frekuensi meningkatkan komunikasi yang efektif. Kata-kata ini memperkaya kalimat sekaligus memungkinkan pembicara mengekspresikan nuansa dalam tindakan dan perilaku mereka. Yang ketiga, penempatan. Mengetahui mereka di mana menempatkan kata keterangan frekuensi dalam kalimat sangat penting. Penempatan yang benar memastikan bahwa kalimat secara tata bahasa akurat dan mudah dipahami oleh pendengar. Penempatan. Keterangan frekuensi biasanya muncul sebelum kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Contohnya, dia sering membaca buku. Yang kedua, saat menggunakan kata kerja to be, adalah, dan lain-lain. Keterangan muncul setelahnya. Contohnya, dia selalu bahagia. Berikutnya ada penempatan kata keterangan. Yang pertama, aturan penempatan. Kata keterangan frekuensi biasanya muncul di antara kata kerja bantu dalam kalimat bahasa Inggris. Untuk memastikan kejelasan dan komunikasi yang tepat, misalnya dia selalu menikmati membaca. Yang kedua, ada kesalahan umum. Kesalahan yang sering terjadi adalah menempatkan kata keterangan terlalu jauh dari kata kerja yang dimodifikasinya, sehingga menyebabkan kebingungan. Misalnya, mengatakan dia sering menikmati membaca adalah benar, sementara sering dia membaca menikmati adalah salah. Oke, di slide ini ada keterangan umum dijelaskan. Kata keterangan frekuensi menggambarkan seberapa sering suatu aksi terjadi, mulai dari selalu hingga tidak pernah. Setiap kata keterangan memiliki persentase tertentu, membantu pelajar mengekspresikan rutinitas dan kebiasaan yang efektif. Berikutnya ada aturan penempatan kata keterangan. Sebelum kata kerja utama, kata keterangan frekuensi biasanya muncul sebelum kata kerja utama dalam sebuah kalimat, memberikan kejelasan tentang seberapa sering tindakan itu terjadi. Misalnya, dia selalu belajar. Yang kedua, setelah to be, kata kerja saat menggunakan kata kerja to be, kata keterangan frekuensi ditempatkan setelah kata kerja untuk menunjukkan frekuensi keadaan. Misalnya, dia biasanya senang. Berikutnya adalah contoh kalimat yang menggunakan kata keterangan. Mereka menjawab pertanyaan, bagaimana? Ini menggambarkan bagaimana suatu tindakan dilakukannya. Contoh, dia dengan cepat menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Yang kedua, mereka menjawab pertanyaan, di mana? This indicate where an action takes place. Contohnya, anak-anak sedang bermain di luar. Yang ketiga, menjawab pertanyaan, kapan? Ini memberitahu kita kapan suatu tindakan terjadi. Contoh, dia tiba kemarin. Yang keempat, mereka menjawab pertanyaan, seberapa sering. Ini menjelaskan seberapa sering sebuah tindakan terjadi. Contohnya, dia selalu minum kopi di pagi hari. Yang kelima, mereka menjawab pertanyaan, sejauh mana ini memodifikasikan kata sifat, kata kerja, atau keterangan lain untuk menunjukkan intensitas atau tingkatannya. Contohnya, supnya sangat panas, memodifikasi kata sifat panas. Kesimpulannya dari materi ini adalah kita dapat memahami kata keterangan frekuensi sangat penting untuk komunikasi yang efektif dalam bahasa Inggris. Yang pertama, definisi keterangan frekuensi menjelaskan seberapa sering suatu tindakan terjadi. Yang kedua, kata keterangan umum, always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes,
kadang-kadang, rarely, jarang, dan never, tidak pernah. Yang ketiga ada aturan penempatan. Biasanya ditemukan sebelum kata-kata kerja utama, setelah to be, dan di antara kata kerja bantu. Dan dapat menguasai kata keterangan ini akan meningkatkan kemampuan berbahasa Anda. Kemungkinan Anda untuk mengekspresikan kebiasaan dan rutinitas dengan lebih tepat. Oke, sekian dari saya. Materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih.